kita ketemu lagi di podcast Daily Wisada dengan tema hari ini adalah persalinan aman dan nyaman, peran pendekatan komplementer di ruang bersalin. Hari ini kita kedatangan Ibu Bidan sekaligus praktisi dengan Ibu Bidan Eka. Lalu kita juga bertemu dengan Ibu Kaprodi S1 Kebidanan, Ibu Putri Ayu, dan juga dosen kebidanan Ibu Nurul Aini. Perkenalkan juga, saya Ibu Septa Dwi, saya juga sebagai dosen kebidanan. Oke, hari ini kita kumpul di sini ibu-ibu ya untuk membahas atau bertanya-tanya nih kepada Ibu Eka, gimana pengalamannya ya kan Bu dalam komplementer. Nah, mungkin perkenalan dulu ya Ibu ya. Siap. Bidan Eka, silakan Ibu. Baik, saya Bidan Eka Sriwahyuni. Kesehari-hariannya sih sebenarnya fokusnya di praktek saya di Medan, Jalan Bromo Gang Salam nomor 5. Tapi saya juga punya pekerjaan inti. Pekerjaan inti. Yaitu mengabdikan diri untuk berbagi ilmu juga dengan mahasiswa-mahasiswa calon bidan ya di Institut Kesehatan Daily Wisada Deli Tua. Gitu. Oke, jadi Bu Eka ini staf dosen kita di sini, dosen tetap teman-teman. Tapi kayaknya kalau sekitaran Kota Medan ini sudah tidak asing dengan prakteknya Ibu Eka ya, setiap hari kayaknya padat ya Bu kliniknya. Alhamdulillah. Jadi Ibu Eka ini adalah salah satu praktisi yang bergerak di bidang pelayanan kebidanan tapi plusnya plus komplementer. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang ya ibu-ibu tentang komplementer ya. Ibu Eka sebagai salah satu praktisi di Kota Medan yang kayaknya sudah banyak yang mengenal sebagai praktisi yang bergerak di bidang komplementer gitu. Tapi sebelum kita ke situ, kita mau tanya dulu sama Bu Eka. Sebenarnya Bu, apa sih Bu yang buat Ibu itu jatuh hati ya, dengan profesi bidan ini? Nah, itu dulu Bu mungkin. Baik. Saya sebenarnya kalau ditanya dari lubuk hati yang paling dalam ya, awalnya jatuh hati itu karena Ibu bidan itu menangani case-nya kasus-kasus yang bukan penyakit. Nah, itu. Jadi yang bidan normal itu normal, fisiologis gitu ya. Jadi untuk penanganannya itu sebenarnya bisa memanfaatkan apa unsur-unsur alam yang sudah memang tersedia dalam diri seorang ibu gitu kan. Kemudian saya merasa bangga sekali karena dari tangan saya bayi itu langsung saya sambut sementara ibunya sendiri belum lihat. Nah gitu, jadi amanah itu yang besar luar biasa itu di tangan saya. Dari situ saya makin jatuh cinta, semakin gimana ya caranya persalinan normal ini yang tadinya angkanya itu sudah mulai menurun gitu kan. Jadi saya mulai gimana sih caranya ini biar supaya angkanya semakin tinggi, keberhasilannya maksudnya. Jadi banyak ibu-ibu yang tadinya takut melahirkan secara normal. Nah, supaya kembali lagi back to nature dia gitu. Mungkin saya mau tanya juga nih sama Bu Eka. Ini kan sebenarnya persalinan ini kan lebih ke nyeri dan cemas ya kan Bu untuk kita menghadapinya. Dan saya lihat-lihat nih Instagram Ibu, TikTok Ibu itu ada komplementer yang masuk ke dalam. Nah, itu kira-kira sejak kapan sih Bu Ibu terapkan terapi komplementer untuk menghadapi nyeri dan cemas pada saat Ibu bersalin? Oke, baik. Sebelum saya terapkan ke orang lain, saya duluan yang mencobanya. Pengalaman ini ya. Betul, supaya nggak hanya omong kosong kan. Waktu di anak pertama itu saya traumatis sekali. Lahiran itu anak pertama bobotnya itu 4 kg atau 4.000 gram ya. Terus terlilit tali pusat 2 lilitan. Segala macam gaya oriental yang kita tahu ya untuk menolong persalinan ya. Yang didorong-dorong ya. Udah semua dikerjakan gitu lah. Tapi kok persalinannya itu cukup sulit sehingga harus berujung dengan di vakum gitu. Nah, jadi dari situ traumatis. Kemudian sampai berjarak 5 tahun juga saya mikir panjang tuh hamil lagi gitu kan. Akhirnya ya sudahlah karena tuntutan juga dari suami nggak mungkin cuma 1. Oke, saya tambahin 2 gitu kan. Gitu. Nah, ternyata di anak yang kedua saya belum sembuh. Jadi masih ada trauma dan itu masih membekas dan terulang lagi di anak yang kedua.
Walaupun mungkin persiapannya sudah lebih oke ya dibanding anak yang pertama, tapi belum tuntas. Nah, di anak yang kedua saya jeritannya itu lebih besar lagi dibanding anak pertama kemarin ya. Sampai mama saya bilang, "Aduh malu, Kak. Suaranya besar kali," gitu kan. Padahal bidan ya Bu. Ya, padahal bidan. Tapi saya bilang mama saya, "Aduh, sakitnya luar biasa, nggak bisa saya tahankan." Nah, di anak yang kedua saya sempat berujar gini, ya udahlah, udah cukup ya, nggak usah lagi punya anak. Tapi itu jenis kelaminnya sama, laki-laki juga. Jadi macam ya, Bu, ya, masih mencari. papanya masih nuntut ya, harus perempuan. Tapi saya bilang udahlah, cukup lah gitu. Nah, setelah lahir anak kedua, saya kenal dengan ilmu hipnoterapi dulu awalnya. Ilmu hypnobirthing ya, tepatnya kalau dalam dunia kebidanan. Itu di tahun 2010. Nah, dari situ saya selesai lahir anak pertama itu kan saya kan udah buka praktek ya. Saya aplikasikan ke pasien-pasien. Loh kok efektif gitu ya. Mereka bisa lahiran sambil tenang, tiup-tiup, olah nafas, lancar gitu ya. Padahal saya dulu kenapa kok segitu sulitnya, saya sempat iri dan mengutuk diri saya bahkan ya. Kok sampai segitunya saya bisa menerapkan itu ke orang lain, tapi ke diri saya dulu kok nggak bisa gitu kan. Dari situlah saya belajar. Saya tekuni. Kemudian di tahun 2015 saya terpanggil lagi, kayaknya nih gak boleh hanya orang lain yang menerapkan itu, saya sendiri nggak membuktikan. Betul. Nah, pas di anak yang ketiga itu diprogram memang supaya dapat anak perempuan ya. Tapi mungkin genetik saya terlalu besar tuh anak Laki-laki lagi ya Bu. Iya gitu kan. Nah, tapi sisi positifnya di anak yang kedua itu saya benar-benar bisa menerapkan ilmu hipnoterapi, hypnobirthing, komplementer tepatnya ya. Jadi memang saya yoganya lebih rajin gitu ya, sehingga otot-otot mungkin jadi fleksibel. Saya beresin trauma-trauma masa lalu dengan healing trauma, banyak meditasi gitu-gitu kan. Nah, otomatis pas di persalinan, di kehamilan pun saya sudah cukup nyaman ya. Misalkan nih ada rasa mual, saya bilang ke anak saya, "Oke, Adik, kalau memang ada rasa mual di pagi hari, Mama minta izin ya, kita ganti mualnya di siang hari. Karena pagi ini Mama mau jumpa kakak-kakak bidan yang lagi belajar nih," saya bilang. Iya, Diajak saya komunikasi ya, Bu. Nah, dia stop mualnya. Oke. Pulangnya nanti sore baru dia mual lagi. Tapi menurut saya itu works gitu ya, berhasil gitu kan, yang benar-benar komunikasinya bisa dilakukan. Sepanjang hamil saya bilang, "Nak, nanti kalau udah lahir, Adik jadi orang hebat, terus bermanfaat buat banyak orang." Nah, itu kayaknya dari sebelum lahir dia udah nunjukkan manfaatnya. Kenapa? Karena sebenarnya HPL-nya itu pertengahan September. Kemudian dia di pertengahan September itu saya masih ngajar yoga, hamil besar. Terus saya umumkan ke ibu-ibu hamil, nanti kayaknya saya ini udah mau deket-deket HPL. Nanti kalau misalkan saya nggak ngajar lagi yoga, berarti saya sudah lahiran. Ih, janganlah Bu, kami kan HPL-nya sama dengan ibu. Kami duluan, nanti kalau nggak kami siapa yang bantuin lahirannya gitu kan. Otomatis kayaknya dia langsung ngasih ke kawannya, ya udah lahir duluan gitu. Sampai ngulur 3 minggu dan itu dia di awal Oktober baru lahir. Jadi usia kehamilan berapa tuh Bu? Kayaknya menyampai 43 minggu dia jadinya. Ditunggu Iya, ditunggu benar. Sampai saya bilang, saya pujuk-pujuk dia. "Nak, saya ingat-ingat apa kata-kata saya yang pernah buat ini ya." Kok jadi nggak keluar-keluar ya Bu? Oh iya, udah bermanfaat. Mungkin itulah disuruhnya teman-temannya gitu kan. Saya bilang, "Nak, bermanfaat boleh juga, tapi jangan gitu juga." Nah, akhirnya saya bilang, "Malam ini Mama mau USG. Inilah keputusannya. Seandainya kita belum lahir juga, ya Mama nyerah. Kita harus ke rumah sakit." Saya bilang, soalnya sudah 43. Rencananya Mama sama Papa aja yang bantuin. Jadi kita rencana lahiran cuma bertiga. Mamanya, papanya, sama dia. Nolong sendiri Di ya Bu. dalam kolam. Ya, waterbird karena ya, Bu, ya. nah waktu itu saya juga sudah tersertifikasi waterbird Kak. Jadi rencananya sudah bertiga. Nah, malam ini Mama keputusannya ya gitu. Nah, pergilah whisky. Ya, sudah bisa diduga. Yang pertama murka. Wah, ini sudah gini. Nah, camcar penyakit. Juga dikatain posdan ya. Iya, betul. Tapi uniknya ya, waktu itu memang saya nakal pindah USG, pindah dari sini ke sini untuk mengetahui benar nggak nih hasil pemeriksaan sebelumnya. Perbandingan gitu ya. Saya ambil ya perbandingan itu apa sih bahasa ininya sih, aku kok lupa ya.
second opinion. Nah gitu, pindah ke tempat yang kedua. Terus waktu itu aku yang nyebutin bahwa bidan gitu kan, kenapa ini, ya sudah lewat 2 hari, saya bilang iseng-iseng nih nyebutnya 2 hari. Oh iya, oh kenapa nih kok belum lahir juga, padahal dari tadi malam udah keluar flek, sampai sekarang belum lahir. Oh terlilit tali pusat. Oke. Lagi ya Bu. Iya, gitu, terlilit tali pusat. Oh gitu benar. Ya udah, nanti pulang dari sini saya bujuk-bujuk lagi dia kan. Oke. Keluar dari tempat USG yang kedua, saya bilang sama bayinya, "Nah, tadi hasil pemeriksaan USG bilang yang pertama air ketuban sudah habis. Yang kedua masih ada tapi udah tinggal nggak banyak lagi gitu kan." Otomatis sudah warning juga. Jadi kalau seandainya adik nggak reaksi juga malam ini, mama nyerah ya dek, minta izin gitu kan. Tapi mama masih berharap adik hebat gitu, adik pintar. Demi Allah itu beneran langsung datang kontraksinya. Langsung datang kontraksi. Oke, mantap. Tambahin ya dek, seperjalanan pulang kita nanti makin sering. Sampai ke rumah, saya sampai pegangan gini. Udah makin kuat nih kontraksinya, intens, benar. Oke, mama malam ini kasih apa ya dek ya, makin sering gitu kan. Akhirnya beneran dia makin sering. Terus saya bilang, oke adik hebat, mantap, tambahin lagi ya gitu kan. Terus saya ngerasain ini kontraksi datang tapi kok nyaman ya, nggak ada rasa sama sekali gitu. Oke dek, mama minta izin tidur ya. Sepanjang malam saya tidur, tapi suami saya yang bolak-balik bangun. Nah bolak-balik bangun tuh ngapain? Nanyain, udah bisa disiapin kolamnya karena memang mau terbang. Harus air hangat Ya, saya bilang belum, udah tidur lagi aja, nanti dia ngasih tunjuk nih gitu kan. Sampai udah menjelang subuh, suami saya bolak-balik bangun. Saya bilang kayaknya yang pengen masuk kolam bukan anaknya tapi papanya gitu kan. Jadi Lebih semangat, lebih semangat untuk nyiapin air di kolamnya. Sampai udah mau menjelang azan subuh, saya bangunin suami saya. Oke, yuk bangun, siapinlah, saya bilang. Oh iya, udah bisa, udah. Tapi di antara habis subuh itu saya tidur lagi, saya bilang, dek nanti kasih tahu mama kalau adik mau keluar, cuman rasanya seperti orang mau buang air besar. Oke. Jadi di sekitaran jam 7 itu kayak udah ada rasa dorongan gitu kan, sampai suami saya bilang, udah bisa masuk ke kolam. Saya bilang, aduh kayaknya dia ngajak di sini. Udah gitu, udah dorong sendiri kan. Jadi suami saya kewalahan. Airnya udah disiapin. Udah di sini aja. Saya bilang udah ngajak di sini dia. Sayang lah, airnya udah dibuat. Kan benar yang pengen masuk kolam tuh papanya gitu kan. Nah, akhirnya saya digendong. Pas lagi nggak ada kontraksi saya digendong masukin ke kolam. Oke. Suami saya ready di depannya karena kolamnya bulat gitu kan ya. Saya di sini, suami saya di sini. Oke. Dia ngintip. Udah pecah ketubannya, udah nongol ketubannya gitu kan. Saya bilang, dek, karena tadi malam air ketubannya dikit, mohon keluarnya bersama air ketuban biar supaya nggak sisa terbuang gitu kan. Suami saya udah mau sibuk menangkap. Saya bilang nggak usah, bayi punya caranya sendiri untuk lahir. Dia keluar semua baru disambut sama suami saya, dikasihkan ke saya. Saya yang buka selaput ketubannya, saya yang buka lilitan tali pusatnya. Terus tim saya mau ikut campur nih, padahal kan udah janjinya cuma bertiga. Ini bu, biar saya suction, nggak usah. Ini janjinya cuma kami bertiga. Otomatis saya yang suction, terus saya peluk. Belum nangis tuh, tapi saya bilang, dek, mama udah lama rinduin adik. Nangis dia. Nah, pas mau ngeluarin plasenta, karena saya tahu plasenta juga punya mekanisme sendiri untuk keluar, saya biarin aja. Saya dituntun naik ke atas tempat tidur, lalu di tempat tidurlah plasentanya itu keluar. Nggak ada treatment apapun. Nggak, tanpa treatment langsung apapun. keluar gitu ya. Nah, itu menurut saya ya apa ya, pengalaman yang berharga yang harus diceritakan ke banyak orang bahwa tubuhmu pun siap, tubuhmu mampu melahirkan ketika dia sudah siap gitu. Karena ya maaf kata nih ya, yang banyak ibu-ibu juga yang tanpa bantuan dia bisa kok sebenarnya. kan gitu kan. Nah, asal yakin, percaya tubuh kita udah siap. Berarti sebenarnya kembali ke diri kita ya Bu Nah, ya. iya. Kalau kita percaya, Iya. positive thinking insya Allah. Jadi Bu, kalau dari cerita Ibu nih ya, berarti kan itu fisiologisnya tubuh wanita gitu ya Bu. Gimana kita tuh ngejelasin sama calon-calon ibu nih yang baru, biasa pengalaman pribadi juga saya ketika kita mau partus itu memang khawatirnya luar biasa. Betul. Bahkan kita tuh nggak yakin ini bisa nggak ya normal gitu.
pengalaman saya itu Bu kemarin kebetulan Bu Eka juga nih yang Tolong bantu ya. saya salin ya. 4 hari loh nunggu kan gitu. Tapi balik lagi mungkin kalau dari diri saya bukan hanya sebagai wanitanya ya Bu ya, tapi karena profesi tuh kayak harga diri nih pengen juga. Jangan nanti saya cerita tentang persalinan Sayanya nggak bisa sayanya normal. nggak bisa normal gitu nih. Jadi memang itu bukan hanya pengen ngerasain gimana, nggak balik ke harga diri itu kalau versi saya. Nah kalau ibu nih sebagai praktisi juga, dosen juga, gimana nih cara apalagi anak-anak milenial sekarang nih, ibu-ibu baru tuh kebanyakan Gen Z ya ibu-ibu ya. Nah kita tuh kayak seperti mendeklarasikan nih bahwasanya persalinan ini fisiologis gitu. Nyeri itu pasti ada ya Bu ya. Nggak akan mungkin suatu persalinan itu tidak disertai rasa nyeri. Jadi kalau orang tuh berpikiran gini Bu, pengennya nggak ada nyeri sama sekali gitu. Jadi gimana nih kita sebagai praktisi juga, sebagai dosen juga kita untuk menyampaikan ini kepada anak-anak Gen Z, calon-calon ibu baru. Baik, karena memang sudah eranya ya kita Iya, memanfaatkan betul. sosial media, makanya mungkin ibu-ibu sering lihat saya aktif di sosial media, fungsinya sih untuk itu menyebarkan, mengedukasi, supaya ya karena memang semua ibu sekarang ini nggak ada yang nggak megang handphone ya, jadi kan mudah nyampe daripada kita mut-mut ngomongin satu-satu gitu agak lebih repot. Kemudian ya memang selama saya berpraktek itu saya sediakan juga ruang waktu untuk memang berbagi. Jadi setiap minggu tuh ada kelas-kelas ibu hamil. Jadi di edukasi situ juga, ya, memaparkan kisah-kisah yang sebelumnya seperti apa, orang-orang yang selama ini kan banyak ya kasus-kasus digosipkan gitu nggak bisa normal. Nah di situ kita sampaikan bahwa bukti-buktinya secara ilmiah tuh ada kok gitu. Dan memang secara nyata-nyata juga banyak. Sehingga Karena mungkin memang harus berbasis bukti nih kalau anak-anak zaman sekarang iya, Bu, ya. iya gitu dia. Jadi memang kalaupun misalkan ada rasa nyeri tadi, rasa nyeri itu memang wajib ada. Saya sering mengidentifikasinya gitu. Menganalogikannya gini. Maaf kata ya, buang angin aja tuh pun mules. Benar nggak ya? Buang angin mules. Tapi kadarnya karena yang mau keluar itu sedikit, kecil, ya kadarnya mungkin kecil. Karena bayi yang mau keluar Besar ya, Bu? besar, maka rasa nyerinya ya berimbang juga dengan bayi yang mau keluar, kan gitu kan. Tinggal tubuh kita siap nggak? Nah gitu. Terus selama ini kita menyematkan stigma apa nih pada proses persalinan? Kalau yang kita bilang sakitnya luar biasa, ya otomatis tubuh merekam itu, jadi dia buat jaga-jaga. Oh sakitnya berarti ini harus dimusuhi. Tapi ketika kita sudah mulai berdamai dengan rasa nyerinya, ya ambang batas nyeri kita pun sudah mulai ngerti dia bahwa ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu ancaman gitu ya. Dan memang kan berdasarkan bukti evidence base juga, dari sekian banyaknya data, mungkin angka kematian ibu, angka kematian bayi, kita sering gitu ya ngomongin itu, tidak ada data satupun yang mencatat bahwa orang mati karena sakitnya. Berarti masih bisa, kan gitu kan? Nah, nggak ada data karena kematian karena nyeri, nggak ada, karena infeksi perdarahan mungkin ada ya. Betul. Nah, Iya, tapi nyeri nggak ada. Karena nyeri tuh nggak ada. Nah, kecuali di sinetron. Didramatisir ya, Bu. Didramatisir. Nah, mungkin itu yang menjadi pandangan orang karena dramatisasi di sinetron atau film-film ya Bu, yang menganalogikan persalinan itu nyerinya sedemikian hebatnya, sehingga mereka-mereka yang awam tidak tahu, jadi merasa sesuatu yang sangat menakutkan. Luar mungkin biasa, ya. makanya kan yang belum pernah ngalamin pun jadi kayaknya dihantui sendiri sama rasa sakit itu. Nah ini harus kita jelaskan. Nah karena memang tidak ada data yang tercatat, berarti ambang batas nyerinya mampu kita tangani, ya kan? Nah tapi kita nggak bisa juga melibatkan hanya secara fisik saja, tapi secara psikologis juga wajib ini. Sudut pandang kita melihat bahwa ini bukan satu ancaman, berarti melahirkan pun mampu dilalui. Kok kalau misalkan rasa nyerinya luar biasa, kok banyak sih ibu yang bisa mampu melaluinya? Berarti kan dia bisa, saya juga bisa. Oke, secara spiritual juga wajib dilibatkan karena komplementer ini dia bicara secara holistik. Body, mind, spirit, spiritual. Nah, secara spiritual gimana? Mohon maaf karena saya Islam, jadi pandangannya dari sudut pandang Islam bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Benar.
Berarti kalaupun itu benar ada rasa sakit, karena ambang batas nyerinya itu mampu menurut Allah, berarti kita akan disanggupkan gitu loh. Nah, karena memang semuanya perlu dilibatkan, dan itu memang bahasannya adanya di komplementer sih ya. Iya. Nah gitu loh. Jadi secara klinis nggak terlalu dibahas untuk holistiknya kelengkapan itu tadi. Gitu. Oke, Bu, balik ke komplementer nih ya, Bu. Ada nggak sih, Bu, kondisi-kondisi tertentu gitu yang Ibu rasa selama menolong persalinan dan yang lainnya, kondisi-kondisi tertentu Ibu rasa ini kayaknya ternyata ini nggak bisa nih, ini harus dirujuk nih gitu kan. Dan dalam kondisi seperti itu apa yang Ibu lakukan gitu? Apakah memang semua orang ini bisa tuh difasilitasi dengan teknik komplementer ini, atau ada beberapa kondisi yang memang ya dia nggak bisa gitu, dia memang harus dilakukan rujukan nih gitu. Dan biasanya kalau sudah seperti itu tuh apa yang Ibu lakuin, Bu? Oke. Sebenarnya antisipasinya itu penting ya. Dari mulai kehamilan dia perlu persiapan. Apa yang dipersiapkan? Body, mind, spiritnya dia. Jadi ketika tubuhnya lebih siap, pada umumnya kita ini orang-orang modern itu dominan stres. Ketika stres melanda, otot kita tegang. Karena tegang, mulut rahim itu kan terdiri dari otot ya. Benar. Kalau ototnya tegang, itu mau dilewatin bayi gimana? Susah ya, Bu. Susah Betul. gitu. Kemudian dia reaksinya makin fight or flight lagi, makin tegang lagi. Jadi kayak bermusuhan gitu kan antara bayi yang mau lewat dengan jalan lahirnya. Ini ketika dia persiapannya minimal, kita upayakan pun udah ngeden-ngeden, segala macam posisi yang sudah dianjurkan dalam APN ya, udah diaplikasikan, enggak juga ngefek. Ya, padahal begitu bayinya lahir paling cuma 3,2, 3 kilo. Harusnya kan bisa gitu ya. Tapi karena ada penolakan itu, fight or flight tubuhnya, ototnya tegang, gak lancar nih persalinannya. Gitu loh. Nah, jadi psikologis kita itu gak boleh diabaikan ternyata. Rekaman-rekaman bawah sadar kita itu ngefek sekali gitu loh. Banyak ya, berkesinambungan ya, Bu, betul. ya, semua, Jadi sedaya upaya mungkin saya persiapkan dirinya gitu kan. Tapi memang yang sulit itu yang dimana dia mungkin traumanya besar. Cuman dengar-dengar bahwa di tempat Bu Eka bisa loh lahiran sambil tiup-tiup, senyum-senyum, lancar gitu kan. Cuman datang pas di momen sudah deket lahiran. Betul. Tanpa Gitu. persiapan. Tanpa Iya. persiapan. Jadi emang prinsip COC itu memang harus ya dilakukan. Continue of care itu Iya, dari dari awal. mulai awal itu Iya. ke siapa dia periksa dan akhirnya dia sama itu juga dia menolong ya, Bu ya. Tapi banyak sih, Bu, banyak nggak sih menerima pasien yang tiba-tiba datang pas mau lahiran doang, nggak pernah tahu nih cerita hamilnya gimana. Ya itu tadi, dilihat di TikTok mungkin kan. Iya. Tempat Bu Eka nih melahirkan tiup-tiup tanpa rasa sakit. Itu gimana, Bu, menghadapinya pasien-pasien yang tanpa persiapan ANC sebelumnya sama Ibu? Kalau dia memang benar memberdayakan diri, nggak masalah. Aman ya, Bu Aman. ya. Soalnya banyak juga yang kayaknya di Kalimantan, di mana-mana luar pulau yang nggak mungkin lahirannya di saya, tapi dia bilang, Bu, terima kasih ya dengan mengikuti saran-saran Ibu selama di TikTok, di Instagram, di mana gitu sosial media, saya berhasil lahiran normal, padahal nggak pernah ketemu saya. Padahal nggak pernah ketemu. Kan gitu kan? Diikutinya Nah, ya. dia ngikutin saran-saran itu dia kerjakan. It's okay, karena pemberdayaan diri kuncinya. Benar. Tapi kalau dia nggak pernah dengar, cuman dengar dari teman, dari tetangga, dari siapa, di sana bisa lo datang. Saya tanya, tahu dari siapa ini? Pernah lihat nggak Instagram saya? Enggak. Nah itu biasanya lebih sulit. Lebih Ya, sulit. lebih sulit. Apalagi kalau keluarganya juga ikut panik. Iya. Nah itu nama baru mau dikerjain terus bilang, gak apa-apa tuh Bu, aman tuh Bu. Nah itu biasanya berat. Nah mau nggak mau ya Tantangannya ujung-ujungnya besar. jadinya dirujuk jadinya. Tantangannya Jadi besar. memang harus apa ya, Bun? Dukungan itu Oh, juga support system sangat- itu luar biasa sangat pengaruhnya. pasti. Makanya saya selalu tanya kan, kalau misalkan dia udah sering-sering periksa hamil, suaminya gimana, sudut pandangnya terhadap persalinan seperti apa. Kan dari wawancara-wawancara yang kita lakukan, itu kita bisa lihat ya tingkat keinginan suami keluarga itu seperti apa. Gitu dia. Di tempat Bu Eka kan tadi ada ngomongin tiup-tiup nih. Ada nggak Bu teknik komplementer yang lain selain itu yang berjalan di tempat Ibu untuk menghadapi mungkin kecemasan tadi atau nyeri ya? Sebenarnya tiup-tiup itu bukan metode sih sebenarnya, filosofi aja. Filosofi. Bahwa mengizinkan tubuh untuk siap dilewatin. Nah gitu. Jadi gini, kalau kita lihat
dari pembukaan 1 sampai 10 kan kontraksi itu bekerja secara alami, dia natural gitu kan, membuka. Itu kan sebenarnya mulut rahimnya di sini, bayinya di sini, dorong sampai dia kebuka. Oke, tanpa ada bantuan si ibunya untuk ngeden gitu loh. Udah terjadi aja sendiri. Nah, ketika ngeden, coba nih kita ngeden bareng-bareng. Yang mana yang nggak ikut ngunci? Semuanya ngunci. Dari atas sampai bawah ngunci. Iya. Nah, ketika kita ngeden gitu, mulut rahim tuh ngunci juga. Jadi dia dorong, bisa sih lahir bisa. Tapi tingkat kesulitannya akan lebih sulit dibandingkan yang itu longgar ya, buka, betul. lapang gitu jalan gitu ya. relax gitu. Lebih rileks Dia Iya. ternyata. Jadi mau caranya it's okay, nggak masalah. Ada yang pakai ujjayi breathing namanya kalau dalam pola nafas ya gitu. Itu bisa juga sambil senyum. Ada yang kemarin sambil nyanyi Iri nih kayak gitu ya, melahirkan sampai nyanyi-nyanyi. iya. senyaman itu. Aku terus terang iring lihat pasien karena aku dulu kenapa di anak pertama nggak gitu ya. Sampai aku menemukan makna gini. Oh, mungkin Allah mau kasih tahu aku cara yang sakit itu gimana supaya lebih empati kepada pasien-pasien, yang nyaman gimana supaya bisa memotivasi pasiennya bisa loh, Bisa loh, nyaman senyaman itu gitu loh. Nah, gitu. Tapi memang selama hamil berarti itu kan berarti bukan proses yang instan ya. Iya, benar itu. Berarti memang namanya kelas ibu hamil, antenatal care teratur, baru melibatkan suami juga di kelas kehamilan Iya. gitu ya. Itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk Penting persiapan ya, Bu. Karena kadang-kadang ini, Bu, yang terlewatkan. Nah, Iya, gitu loh. iya. Jadi menganggap kalau nggak sakit nggak periksa udah, hamil. nggak periksa. Iya, Kalau nggak ada keluhan ya nggak datang ke bidan Betul, atau betul. kemana gitu. Padahal sebenarnya pemberdayaan itu nggak bisa tiba-tiba Iya, benar sekali. terjadi begitu saja ya, Bu. Tantangan, Bu, yang paling besar selama Ibu praktek nih. Apa sih tantangan yang paling besar yang pernah Ibu hadapi, Bu? Tantangannya dia pengen lahir normal tapi nggak melakukan apa-apa. Itu Kira-kira. luar Pengalaman biasa ya. pribadi nih. Luar biasa. Serius, Bu, ini pengalaman pribadi saya dan Gitu ya. Cita-cita Betul memang ya? tinggi ya kan. Cita-citanya lain ya, Bu. Iya. Tapi ada hal yang paling berkesan ya. Saya pernah punya pasien itu dan refleksi juga buat diri sendiri ya. Di waktu anak pertama dia tuh berjuang keras memang pengen lahiran di saya, tapi memang nggak melakukan apa-apa gitu ya. Pokoknya harus di tangan Ibu Eka gitu. Ternyata pas di proses persalinannya udah segala macam cara nggak bisa saya kerjakan. Akhirnya dirujuklah dia. Terus di anak yang kedua, saya kira dia sakit hati gitu ya, Bakalan saya rujuk trauma bakalan juga. trauma dan nggak datang lagi. Tapi setelah sepak terjang saya di situ, terus dia bilang, Bu, saya pengen lahiran di anak yang kedua, tapi saya janji, saya kali ini memberdayakan diri. Jadi Oke. PBAC dia rencananya. Iya, VBAC. Saya bilang saya jelasin bahwa saya nggak bisa bantuin VBAC, tapi selama hamil saya bisa temenin untuk memberdayakan diri supaya otot lebih siap. Jadi nanti kemanapun perginya sudah oke ya, ke dokter mana atau ke rumah sakit mana. Oke. Dia benar-benar berjuang sekali. Pas di momen persalinan itu datang ke saya, Bu, saya kayaknya udah deket-deket mau lahiran ini. Oke, saya pegang perutnya, ada kontraksi memang tapi santainya luar biasa. Saya nggak nyangka dia mau lahiran. Oke, ini dari jam berapa nih mulusnya? Ini udah mulai mulus loh dari tadi. Enggak, Bu, orang aku santai-santai aja gitu kan, santai. Tapi rajin yoga apa segala macem nih selama hamil. Oke lah, nanti kalau misalkan udah keluar flek, udah mulai mules-mules, terasa, datang lagi ya. Ini cek semua masih oke. Pulanglah dia. Terus saya pun pergi untuk ngisi kelas yoga di luar. Tiba-tiba saya ditelepon sama tim saya. Bu, kakak yang tadi periksa udah lahiran di rumah. Coba. Sendiri, Bu. Sendiri. Insya Allah. Baru tim saya yang datang untuk ini. Saya asli bener kecolongan, nggak tahu kalau itu memang dia dalam proses persalinan. Wong dia datangnya santainya luar biasa. Oke. Niat ya, Bu. Niat. Nah, itu dia kuncinya. Lahir normal di rumah. Ya walaupun secara ininya peraturan nggak boleh lahiran di rumah kan gitu kan. Tapi dia Dengan keberojolan. keadaan mau tidak mau. Iya, dia sendiri pun nggak tahu kalau itu dalam proses persalinan. Benar. Akhirnya datang tim saya ke rumah, bawa dia lagi ke rumah ke praktek saya, motong tali pusat apa segala macam.
dari difasilitasi di rumah. Alhamdulillah sehat dua-duanya. Keren. Gitu. Itu karena emang udah diberdayakan ya Bu ya. Iya. Nah mungkin kalau gini Bu, kan tadi kita ceritanya bahwasannya persiapan ya paling penting. Gimana dengan posisinya ibu-ibu yang bekerja? Nah apakah ada kelas khusus bagi ibu? Ini kan ibu punya klinik bersalin nih. Kan nggak semua sih Bu itu ibu rumah tangga yang memang fokus untuk kehamilan. Ada juga yang disembari dengan pekerjaan. Nah ini ada nggak kelas khususnya gitu? Atau hanya via online saja kah? Oke, kalau di online ada juga, ya kelas-kelas online ada juga. Jadi yang biasanya bekerja di siang hari, saya buat Iya. kelasnya malam, Oh, gitu, gitu. kelasnya malam. Terus kalau misalkan hari biasa, ya di hari libur, kan gitu. Nah itu biasanya sedaya upaya mungkin. Tapi apa yang dipelajari pada saat itu ikut kelas itu tolong diaplikasikan. Mau dia saat bekerja kah, yoga di lagi tempat duduk, lagi ngetik-ngetik. Jadi nggak ada alasan sebenarnya ya. Sebenarnya gitu loh. Jadi karena kan gini, yang memberhasilkan tuh Tuhan, yang melihat, yang menilai itu Tuhan. Saya pas di kelas mungkin saya bisa lihat, tapi di belakang itu kegigihannya ya itu Tuhan yang menyaksikan. gitu Artinya kan. untuk ibu pekerja itu nggak ada apa ya, nggak ada dispensasi untuk tenang-tenang juga ya Bu ya. Jadi sembari bekerja Iya. juga bisa kayak kita dosen mungkin pas lagi ngajar ya kan posisinya gimana, karena lebih enak santai sih, apalagi dispensasi ibu hamil tuh duduk aja. Iya. Kayak kita naik turun tangga itu bisa dijadikan objek juga kan. Biasanya naik turun tangganya hadap ke depan, sekarang hadapnya ke samping, kakinya buka begini. Nah itu naik. Memang diniatkan untuk olahraga. Gitu, biar fisiknya lebih siap. Nah, gitu dia. Oke, sekarang kalau berkaitan dengan suami ini Bu, nah peran suami nih sejauh apa sih Bu? Karena kan kayak sering kita tuh lihat suami bantu massage, pijat gitu ya, suami bantu apakah gitu. Seberapa besar sih Bu sebenarnya peran suami, ya kan? Apa ada suami yang mungkin dia nggak tahu apa-apa, malah pingsan pula dia pas setelah melahirkan, Malah yang takut jadi- lihat darah atau gimana gitu. Jadi ini hal kecil sering terabaikan, tapi sebenarnya perannya itu sangat besar. Kalau menurut saya ya sebagai pengalaman pribadi gitu ya. Apa sih yang seharusnya dilakukan Bu untuk para suami ini dari semenjak hamil istrinya mau menjelang persalinan, dia harus ngapain sih Bu sebenarnya gitu? Kalau menurut saya, dalam satu lembaga dia punya visi misi, dalam satu keluarga juga wajib punya visi misi. Benar. Kapan mau punya anak, caranya nanti seperti apa, selama kehamilan support suami itu gimana. Kasih tahu juga bahwa ketika istri lagi hamil itu ada hormon-hormon apa yang nantinya kadang-kadang buat emosinya tidak stabil, yang butuh support system terutama dari suami. Butuh ridho kan gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau lagi gini-gini, oh berarti ini lagi memang moodnya lagi kurang oke, suami supportnya gimana. Jadi persiapan itu, kerjasama itu dimulai dari mulai pembuahan bahkan. Betul. Ya kan, sehingga ibunya tetap happy. Happy juga membuat ototnya rileks, sehingga lebih siap. Jadi kerjasamanya itu memang benar-benar dari awal, kan gitu kan. dari perencanaan pertama, Perencanaan ya. pertama malah, ya kan. Nah, ketika memang sudah kerjasamanya sudah oke, nanti aku sakitnya di sini loh, sering ngalamin sakit yang sebelah sini. Jadi suami tahu, oh iya di sini tuh karena ada apanya, beban kerja pinggang itu sejauh apa sehingga bisa rasanya nyeri, sehingga ada pelecehan gitu aja gitu kan. Iya benar. Si Anu nggak ada. Dianggap lebay ibunya. Dianggap lebay, padahal tuh memang beneran ada kan. Nah, jadi kerjasama yang sudah dijalin dari awal itu membuat istri terbantu bahwa proses hamil melahirkan itu bukan satu hal yang sederhana kan. Makanya dalam agama sendiri hadiahnya surga di bawah telapak kaki ibu kan gitu kan. Nah, jadi kalau udah ada kerjasama itu, pijat-pijat ringan rasanya hamil itu, pas melahirkan pun juga dapat support dari suami gitu, kayak kita bilang sakit, oh iya saya gitu kan. Nah, itu udah obat sekali nih buat kita, psikologis sekali ya kan. Langsung ya. Lihat dia panik-panik gimana tuh lucu gitu kayaknya. Paniknya tuh memang benar-benar karena jiwa tanggung jawabnya dia terhadap kehamilan Bahkan itu. banyak tuh suaminya ikut nangis tuh ya kan Bunda nangis ya. terharu. Kalau udah lebih siap gitu, suaminya juga berperan aktif, saya rasa nggak akan ada tuh yang sampai dia kepingsan gimana gitu ya.
malah takut ngelihat darah, takut ini gitu. Penting untuk persiapannya sih Artinya dua-duanya. dia juga harus bersiap ya kan Bun, bukan hanya objeknya ini istrinya terus istrinya aja yang harus bersiap, Iya. dia juga sebagai seorang pendamping juga harusnya bersiap. Oke. Terakhir Ibu mungkin tips, tips and trick buat para ibu-ibu muda, ibu-ibu milenial, mungkin para primi gravida yang belum punya pengalaman, tidak menutup kemungkinan juga para ibu-ibu yang bukan hanya primi gravida. Apa sih persiapan yang harus dilakukan gitu kan? Kalau mau bersalin nyaman, bersalin enak, ya kesannya bukan cuman tiup-tiup di sini, kayaknya nggak ada rasa sakit sama sekali. Tips dari Ibu sebagai praktisi apa Ibu? Tipsnya sih ya persiapan di holistik itu tadi ya, secara fisik disiapkan, jadi tubuhnya lebih oke, lebih fleksibel, lebih lentur. Jadi nanti pas di proses persalinan nggak ada lagi tuh drama yang bereaksi terhadap rasa nyerinya. Ada mindsetnya dibenerin, sudut pandangnya diluruskan, bahwa hamil itu bukan satu kondisi yang terlalu berlebihan menakutkannya, ya kan? Insya Allah terlewatin gitu ya. Yang selanjutnya adalah pegangan terus sama Yang Maha Kuasa, karena saya bukan siapa-siapa, secara spiritual. Jangan lupakan. Ya, andai kata kita bilang ini tidak mungkin, kalau Tuhan berkata mungkin, insya Allah mungkin. Ya, karena kita yang nggak punya apa-apa atau keterbatasan kita, limitasi dari kemampuan kita, mungkin kita bilang nggak mampu, nggak bisa. Bahkan hal yang ajaib menurut sains itu tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Nah, jadi ketiga-tiganya ini harus komplit. Kalau kita nggak lakukan persiapan ini, ya biasanya sih rasa sakit itu kalau nggak diambil di depan akan terpaksa diambil di belakang, ya kan? Makanya ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Kalau nggak diambil sakitnya di depan, pasti sakitnya di belakang. Ibarat pilih mau yang mana ya Bu? Tinggal pilih. Ibarat kita belajar kan, ambil sakit-sakitnya ngerjain tugas, ngerjain PR, ngerjain apa segala macam. Kalau tidak ya ambil rasa sakitnya di belakang, sulit dapat kerja, dicemooh orang dan lain sebagainya. Silakan ambil rasa sakitnya itu di depan atau di belakang. Karena nggak bisa setelah nggak diambil nanti nggak bisa milih lagi di belakang, kan gitu kan? Oke, baik. Saya mau tanya deh untuk Bu Nurul dan Bu Putri. Ini kira-kira setelah kita mendengarkan perbincangan ini ya, akankah Ibu mau mengulang kembali Godaan. Iya, godaan. Kayaknya asik gitu ya yang dibicarakan sama Bu Eka ini. Ternyata persaingan itu sebenarnya tidak perlu diikuti dengan ketakutan, tapi kalau misalnya kita punya istilahnya kayak pegangan atau kayak spiritual tadi, ya kan. Terus kita juga punya dukungan, sepertinya itu akan memang benar-benar jadi persaingan yang nyaman dan jadi percaya diri gitu sih kalau menurut saya ya Bu ya. Gimana Bu Nurul? Kalau saya pribadi, saya masih pengen mengulang lagi. Mengulang lagi ya Bu ya. Jadi pengen nemuin itu, kliknya itu, nyamannya itu mungkin belum saya dapat sepenuhnya di yang pertama, karena kan pertama tuh masih awal mula ya, gimana kita menjadi seorang ibu. Memang pada saat itu saya bahkan merasakan yang namanya baby blues. Proses penerimaan menjadi ibu baru tuh saya setiap hari nangis, dan itu emang saya rasakan gitu. Kayak gini ternyata ya gitu, karena dari kita gadis yang mungkin sering ke mall, jalan-jalan ini, tiba-tiba kita harus menyusui setiap malam, terus tidur terganggu, makan pun gak enak. Kenapa? Karena masih ada rasa trauma gitu, kita ini jadi ibu ya kayak gini. Itu saya memang tiap malam nangis pada saat anak. Nah jadi kalau Bu Septa tanya pengen nggak diulang lagi, saya bukan pengen ngulang baby bluesnya tadi ya, tapi saya pengen ngulang tuh proses nyamannya itu, saya pengen dapet tuh. Ya mudah-mudahan next di kedua bisa bertemu lagi dengan Bu Eka. Kalau Bu Putri gimana nih? Kalau saya sebenarnya kebetulan di anak pertama ya, jadi ada istilah kita belajar jadi bidan ya dengan segala ilmu ya dari dulu. Tapi pada saat aplikasi kita jadi pasien nggak segampang itu Betul. Jadi kayaknya segala ilmu tuh hilang seketika, buyar, nggak ada yang bisa nempel di kepala saat itu. Yang pertama, yang kedua, saya mengakui di anak pertama saya abai dengan persiapan persalinan ya Bu. Artinya
pemberdayaan diri itu karena mungkin disibukkan dengan pekerjaan ya. Iya. Jadi artinya tidak pernah ikut kelas hamil. Betul. Jadi ternyata sepenting itu. nah menganggap itu dia ya, menganggap bahwasanya aku udah ngerti kok, gini udah tahu kok caranya karena belajar ya. Jadi memang egoisnya tuh pada saat itu memang luar biasa ya Bu. Jadi ngerasa udah tahu kok caranya gitu kan, ntar tinggal gini aja kan, paham tuh step by stepnya ya, mekanisme persalinan tuh udah di sini kayaknya gitu, karena selama ini belajar. Ternyata pada benar dibilang Bu Eka, persiapan tuh penting. Jadi nggak serta merta pada saat kita mau bersalin itu semuanya bisa berjalan sesuai dengan teori yang ada dalam kepala kita. Dan itu kejadian di saya gitu kan. Jadi terus terang dulu saya pasien Bu Eka di anak pertama ya, tapi memang karena satu kondisi akhirnya harus dilakukan rujukan, sudah DJJ juga sudah meningkat kemarin ya Bu, sudah dikhawatirkan gawat janin. Salah satu mungkin stres juga. Benar, pasti gitu kan. Nah, jeleknya adalah saya ngeden tapi otak saya itu berpikir ini udah di HOTS berapa ini. Teori banget Serius. Jadi nggak bisa relax. Itu sudah DJJ udah berapa ya? Ini sudah gawat janin atau gimana? Ini udah gitu. Jadi ilmunya itu apa ya? Ilmunya itu benar-benar berkecamuk gitu di dalam diri sampai akhirnya kita tahu bahwasanya oh ini DJJ udah nggak benar, ini udah dia ayo rujuk aja Bu, ayo rujuk aja gitu. Terakhir panik ya kan. Jadi pemberdayaan itu sama sekali tidak bisa dilaksanakan di anak pertama, berakhir dengan seksium memang pada saat itu. Dan terus terang di anak kedua trauma itu nggak hilang Bu. Nah itu yang saya memang nggak ada kepikiran untuk VBAC, nggak ada mau mencoba juga untuk terus terang trauma Bu. Nah mungkin trauma yang benar-benar dalam ya pada saat anak pertama itu, karena memang saya nyampe IGD posisi kepala bayi itu sudah di depan. Makanya gemes sebenarnya sih. Kok ini ya apa salahnya dia? Nah jadi memang betul-betul itu tadi karena tidak dilakukan pemberdayaan ya. Jadi otot tadi pun dia menegang. Ya. Jadi memang tidak rileks tidak rileks, udah gitu panik, bayinya juga dalam juga ikutan panik, jadi sehingga kondisi bayi juga dalam udah nggak stabil. Jadi memang pada saat itu pilihan terbaik adalah itu. Dan di anak kedua terus terang luka itu ya belum terobati ya. Jadi trauma itu memang benar Bu, trauma itu masih ada. Dan akhirnya saya tidak pernah berpikir untuk cobalah mau lahiran normal atau gimana, enggak. Ya udah dari mulai hamil ya nggak ada cerita lain mas seksi. Jadi memang itu di saya sendiri Bu. Belum belum bisa sampai sekarang itu mungkin trauma itu ya. Sebenarnya yang dialamin Bu Putri itu saya ngalamin juga kan di anak pertama tadi itu kan, iya kan. Jadi waktu sampai di rumah sakit persoalannya karena lihat udah crowning gitu kan, ya udah mungkin lebih gampangnya vakum waktu itu saya. Tapi begitu anak kedua belum selesai, saya ngalamin sendiri sakitnya luar biasa. Cuman tertolongnya karena bobotnya lebih kecil daripada yang pertama. Pertama. Di anak yang ketiga itu asli saya memang memberdayakan diri luar biasa. Sampai benar-benar ya kehilangan rasa nyerinya. Ya benar-benar. Demi Allah tuh saya berani cerita demi Allah karena udah ngalamin langsung kan. Jadi beda memang yang dipersiapkan dengan yang tidak dipersiapkan. Yang memang ya prepare ya Bu. Artinya memang pemeriksaan kehamilan juga nggak bisa diabaikan begitu saja. Ya antenatal care itu penting, nggak bisa tiba-tiba kita datang mau melahirkan nih, maunya yang tanpa rasa sakit nih, itu impossible gitu kan. Jadi memang persiapan itu sangat-sangat penting. Nah Bu Septa nih mungkin yang berhasil dengan persalinan normalnya. Ya alhamdulillah memang saya berhasil Bu. Dua anak saya memang lahir normal, tapi mungkin kondisinya di rumah sakit. Karena kemarin memang pengennya di sana itu karena dapat asuransi dari suami ya, jadi memanfaatkan. Sayangnya nggak dimanfaatkan. Bahkan Bu Septa katanya dia udah mau lahir tapi ditahan. Benar. Jadi Dia udah mau ngebrojol nih tapi ditahan. ya, jadi memang saya kan KPD kemarin ketebannya pecah di rumah ya Bu ya. Terus pada saat VT masih buka 6. Dokter tuh masih di jalan gitu. Ya. Jadi udah buka lengkap nih. Saya udah bilang Bu Bidan, udah Ibu Bidan aja deh yang nolong, nggak apa-apa. Bentar Bu, masih di lift, masih jadi ditahan tuh Bu. Kepala bayi saya. Kepala saya udah ngeden ini, padahal bukan saya yang minta nih, yang dibilang Bu Eka kan. Sebenarnya tanpa ngeden pun udah bisa, ini bukan saya yang ngeden dan minta ngeden memang. Ya. Tapi ditahan. Akhirnya ditahan. Sebenarnya sedikit menyesal sih Bu melakukan persalinan seperti itu ya. Pengennya sih sebenarnya normal ya, senormal yang Ibu bilang tadi. Makanya kalau dibilang pengen coba, sebenarnya kepengen. Anak ketiga Bu. Aduh, Kompor. oke lah kalau gitu. Pasti menarik
sekali Bu ya Iya, hari ini benar. perbincangan kita ya. Kayaknya kurang gitu. Iya, waktu Kurang kita lah sepertinya sebenarnya. pengen banyak lagi, pengen mengulik Iya. tentang persaingan yang komplementer ini. Tapi karena waktu kita terbatas, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka. Sama-sama, Iya, makasih juga. pengalamannya, Luar biasa. ya kami Iya, cerita-ceritanya betul. bikin kita jadi sebenarnya mikir persaingan itu adalah hal yang nyaman kalau memang kita punya persiapan seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk podcast IKD hari ini. Ya, sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Sampai Terima kasih.